aja, namanya juga sukarela. Masa kita larang? Ya masa kita larang? Ya jangan ah, atau jangan ah gitu. Silakan, teman-teman silakan. Enggak dilarang. Ya, tapi bahwa kita dari awal sudah iuran di teman-teman YouTuber Nusantara ini. Jika para penggemar setia YouTuber Nusantara, penggemar siapapun ikut berkontribusi, silahkan berkomunikasi dengan masing-masing konten kreator yang Anda sukai. Nanti akan diarahkan ke Vicky Himpong. Oke ya, itu satu orang yang diduga bermasalah dengan dirinya, salah satu dari segerombolan orang-orang yang terus-menerus menamakan dirinya pemburu ijazah Jokowi. Siapa lagi, Gri? Ya, ini yang memang sudah pasti-pasti aja ya. Yang kedua adalah pengacara Zainal Mustafa. Nah, ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kapolres Sukoharjo lantaran dia memalsukan dokumen pindah mahasiswa dari UMS ke universitas yang terakhir dia lulus sebagai sarjana hukum. Ya, dia memalsukan surat pindah, dia juga memakai NEM orang lain atau NEM mahasiswa lain. Kok jadi pada begini semua sih, Kri? Ya nggak tahu. Manusia ini memakai NEM Anton Wijanarko yang memang sudah tidak aktif sebagai mahasiswa UMS kala itu. Ini orang-orang ini bener nggak sih? Makanya ini adalah salah satu dari tim pengacara di Solo yang menggugat keaslian ijazah Jokowi dari SD, SMP, SMA, universitas. Luar biasa kan? Ternyata dirinya sendiri adalah pemalsu dokumen. Mutiar kalian. Dan sekarang statusnya sudah menjadi tersangka. Mutiar kalian. Sementara kasus hukum gugatan ijazah palsu Jokowi di Solo sudah dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Negeri Solo. Mampus kau. Mampus. Kalau orang bener kalian teriak-teriak ya oke lah. Kalau kalian itu bukan orang-orang yang bener teriak-teriak ya nggak takut lu terkubur kepada lubang yang kalian gali sendiri. Jar nggak? Mau jar lah masa enggak? Gri, gimana dengan Roy Suryo, Gri? Dia orang bener ya? Kok teriak-teriak terus? Ya, bener. Bener miringnya. Roy Suryo lebih aneh lagi. Lebih aneh bin ajaib. Dan saya tidak usah jelaskan. Tapi supaya keanehan di diri dan jiwa Roy Suryo terlihat oleh netizen atau masyarakat Indonesia, simak. Check it out. Saya bisa tunjukkan di ijazah asli milik saya. Mohon maaf kalau Anda lihat nama saya kok tidak mirip ya. Kok di situ terbaca Suryo Udodo. Kan saya Suryo Noto di Brojo. Iya. Ya, nah itu ya. Jadi jangan menyoal soal nama. Kan gila kan? Jadi nama saya itu beda dengan yang di ijazah. Jadi itu ya. Jangan menyoal soal nama. Coba bayangkan. Manusia macam apa ini coba bayangkan. Untuk dirinya katanya jangan disoalkan. Untuk dirinya katanya namanya beda nggak masalah. Jangan dipersoalkan soal nama. Coba bayangkan. Kita nggak pernah tahu detailnya seperti apa. Oh, itu case close saja dan kita tidak mau tahu itu juga. Tapi dari apa yang dia omongkan sekarang barusan, coba bayangkan. Namanya berbeda. Saya nggak tahu yang berbeda yang di mana. Atau memang ijazahnya berbeda. Atau seperti apa. Ya, kita nggak masuk ke detail sana dan kita tidak mau juga mengungkit-ungkit macam mereka ini yang dia lakukan. Mengungkit-ungkit privasi orang. Bayangkan coba. Ya, nggak apa-apa soal beda nama. Nggak usah dipermasalahkan. Coba bayangkan. Ya, terhadap Jokowi dia N-nya kata masuk dikit. Ya, katanya N-nya miring. Tempelnya katanya tidak utuh. Fotonya katanya beda. Coba bayangkan. Manusia apa ini? Macam apa ini? Luar biasa kan? Udah jangan dipersoalkan. Soal beda nama. Coba bayangkan. Ya? Aduh. Ini saya nggak tahu. Manusia macam apa? Silahkan menilai sendiri. Gila kan? Mereka mengaduk-ngaduk privasi orang.
Tapi dia sendiri faktanya seperti ini dan ini disampaikan oleh dirinya sendiri. Bukan orang lain. Bukan orang lain yang mencari-cari. Bukan orang lain yang membuka-buka. Dia sendiri. Kira-kira ininya itu masih sehat nggak? Kira-kira ininya itu masih waras nggak? Ini pertanyaan. Coba. Luar biasa kan manusia ini? Nah, kalau kita telusuri, ternyata istrinya ketika dulu bermasalah dengan fotonya istri itu beda waktu menyalonkan DPD dari Yogyakarta tahun 2014, istrinya dipanggil oleh Bawaslu dan dia tidak mau datang. Ketika tidak mau datang, apa komentarnya Rosiorio? Lah, istri saya itu orang hukum, bukan mangkir. Memang nggak datang. Luar biasa kan? Luar biasa. Terus apa Roy Suryo bilang? Jangan hanya masalah fotonya beda dipermasalahkan. Coba. Waras nggak ini dia? Pertanyaan. Manusia ini masih sehat? Akalnya atau tidak? Coba, jawab. Waktu itu dia bilang, jangan hanya masalah foto yang berbeda aja dipermasalahkan. Foto istrinya itu beda. Pada saat mendaftar di KPU, rambutnya terurai. Tapi begitu keluar di surat suara, rambutnya disanggul. Ini yang kemudian digugat oleh masyarakat waktu itu. Enteng banget alasannya. Jangan hanya masalah foto saja dipersoalkan. Kalau mau mempersoalkan kayak begini juga banyak sekali katanya. Enak banget. Sementara dia mengaduk-ngaduk ijazah Jokowi soal foto. Fotonya beda, berkacamata, tidak seperti Jokowi. Foto orang lain dipakai. Coba bayangkan. Ini manusia. Apa Geri? Nggak tahu. Teman-teman, please ya, ini nggak tahu, aku nggak tahu, aku nanya, ini nggak tahu saya, ini manusia bukan, ini sehat otaknya nggak, akalnya waras atau nggak, ini pertanyaan, tolong dijawab, coba bayangkan, kalau untuk hal dirinya, udah jangan dipermasalahkan, loh kok enak sekali, kemudian aneh lagi, pada saat menjadi Menpora di Stadion Maguwo, dia salah menyanyikan lirik Indonesia Raya. Cuman salah begitu saja kok disoalkan, itu keseleo katanya. Macem-macem alasannya. Bayangkan, seorang menteri Menpora kala itu salah lirik Indonesia Raya, pegang mic di tengah-tengah stadion. Bayangkan coba. Kayak begitu aja dipersoalkan katanya. Kemudian pernah naik pesawat di tahun 2011 bersama istrinya. Dia salah naik pesawat. Pesawatnya dia sesuai dengan tiket itu jam 7.45 menit. Tapi sementara dia menaiki pesawat yang jam 6.15 menit. Kelihatan katroknya ini. Nah, kebetulan dia duduk di kursi punyanya Ernest, ya, sang komedian. Ributlah di situ, ngeyelnya minta ampun. Loh, ini loh tanda-tandanya manusia nih coba. Udah salah jam, salah kursi, masih ngeyel meminta ampun. Merasa benar sendiri. Ini loh, ini tanda-tanda dari dulu sebenarnya manusia ini udah kelihatan. Tapi kenapa sekarang dipercaya oleh masyarakat yang Astagfirullahaladzim. Luar biasa ini manusia ini. Gila. Kejam. Ngeyel. Pesawat salah ngeyel. Tempat duduk punya orang didudukin ngeyel. Akhirnya diturunkan. Gila kan? Gila. Terus berlanjut lagi saat dia purna tugas sebagai Menpora, dia membawa pulang peralatan rumah dinas atau inventaris rumah dinas dan kantor sejumlah
3.226 piece atau barang dibawa pulang. Ini manusia apa ini? 3.226 piece barang. Loh, kalau yang bukan punyanya nggak usah dibawa. Dan ini baru kejadian sejarah Indonesia, baru orang ini. Kalau dibilang ini, mungkin lo kan kita sudah klarifikasi, udah jelas itu, udah tegas itu, udah clear. Udah clear. Kita udah kembalikan semua. Lo mau dikembalikan, mau enggak, kan ini fakta. Bahwa kamu bawa pulang barang-barang negara ke rumah setelah purna tugas. Ini manusia dor. Gua nggak tahu ini nih. Gua nggak tahu manusia ini nih. Coba bayangkan. Coba. Masih puedenya luar biasa. Kemudian pernah juga, kalau ini tidak case, ini sepertinya kesengajaan. Tapi ya perlu saya sampaikan, di tahun 2019 pada saat pemilu, dia nyalon DPR RI dengan memasang baliho terbalik. Ya ini mencerminkan ini. Saya nggak tahu mungkin maksudnya untuk menarik simpati masyarakat ya. Ya memang sih sempat rame, viral gitu ya. Balihonya terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Tapi mungkin yang sengaja dia ciptakan ini supaya kontroversi, dapat suara apa, Pak? Enggak. Menang apa enggak? Enggak. Coba. Coba lihat. Lucu kali ya, balihonya terbalik. Mau lihat? Nih, 1, 2. Kling. Ini gua nggak tahu, gua nggak ngerti apa maksudnya. Ya mungkin untuk menarik simpati masyarakat atau perhatian masyarakat. Iya dapat sih perhatian masyarakat gitu ya. Dan viral sih ya. Tapi viral viral otaknya terbalik. Pada saat itu jadi nggak di 2019? Nggak jadi. Padahal viral ya, ya viral. Cuman kan masyarakat mikirnya, ini orang waras nggak ya? Coba bayangkan, teman-teman, mantan Menteri Pemuda, ya, kemudian caleg DPR RI, menarik simpati tidak dengan kinerja, tapi menarik simpati masyarakat dengan cara-cara menunjukkan ininya loh, menunjukkan dor. Kebayang nggak sih? Ini apa? Ini otaknya manusia ini apa? Ya? Kelewat pinter atau apa? IQ-nya di atas 100 atau di atas 200 atau 300 atau apa? Apa malah kelewat dari jedet? apa? Ini gua nggak tahu. Gua telusurin. Masya Allah. Manusia kayak begini. Puncaknya adalah dia kena 9 bulan penjara kasus penistaan agama patung stupa Borobudur. Saya nggak tahu siapa yang merubah, tapi dia kena undang-undang ITE. Mukanya patung stupa diganti mukanya Jokowi. Luar biasa kan? Mungkin saking pengen terkenalnya, saking pengen dor. Nah, sekarang nggak tahu sudah berapa tahun ini ya ikut-ikutan dompleng di dugaan ijazah palsu dan pemburu ijazah Jokowi terus menerus menyerang Jokowi. Nggak tahu ini sampai kapan dan akan berakhir seperti apa atau berakhir tragis ya mudah-mudahan. Manusia udah jengah, masyarakat udah disuguhkan setiap hari kayak begini. Kalau untuk urusan dirinya katanya, oh nggak apa-apa. Nama saya beda di ijazah, nggak apa-apa. Oh, foto
Oh, istri beda kalau mau mempersalahkan banyak kayak begitu. Loh, kok enak banget? Aduh, ya Allah. Nah, inilah sederetan orang-orang yang tergabung dalam gerombolan pemburu ijazah Jokowi. Satu persatu terkuak kebusukannya. Satu persatu terkuak track record kehidupannya. Dan satu persatu masuk penjerong. Oke ya teman-teman ya. Jangan lupa dukung kami YouTuber Nusantara melalui Vicky Himpong yang kita utus untuk ikut ke Universitas Yamaguchi Jepang bersama timnya Bang Joshua Sinambela, baik dukungan moral maupun material. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita dengarkan jingle lagu YouTuber Nusantara. Check it out. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Monto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama